Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok freelance digital ingin mempersembahkan video tugas kami untuk mata kuliah pajak internasional dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Autarida Syaluhu. Di video kami akan membahas tugas yaitu pengaruh biaya admin dan pajak terhadap freelancer digital di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perkenalkan anggota kami dengan saya sendiri, Randy Alvaro dengan NIM 2317050040. Perkenalkan, nama saya Natasha Andari dengan NIM 2317050021. Perkenalkan, nama saya Calvin Agustin dengan NIM 2317050046. Perkenalkan, nama saya Uci Angguni dengan NIM 2317050042. Untuk mendalami topik kali ini, kami akan mewawancari seorang freelancer digital yang masih aktif menerima proyek dari luar negeri. Narasumber ini juga merupakan bagian dari kelompok kami sendiri, yaitu teman kami Natasha. Natasha, bisa ceritakan sedikit tentang siapa Anda dan bagaimana awal terjun ke dunia freelance digital? Saya adalah seorang digital artis yang membuka jasa gambar atau art commission sejak tahun 2021. Saya mulai terjun ke dunia freelancer digital sebagai artis karena hobi saya menggambar. Awalnya saya hanya iseng mencoba, sekaligus untuk menambah uang saku. Saat itu saya menawarkan jasa di Line dan Instagram dengan karena harga pasarnya masih tergolong sehat, yaitu mulai dari 50.000 dan klien lokal yang sering membelikan tip. Kalau boleh tahu, apa saja jenis layanan dan jasa kreatif yang Anda tawarkan ke kliennya? Saya menyediakan jasa gambar untuk kebutuhan personal dan komersial. Untuk personal, saya menawarkan jasa ilustrasi digital seperti komisi fan art, original karakter, dan kadang ilustrasi untuk keperluan pribadi seperti hadiah atau foto profil sosial media. Dan untuk komersial, sejauh ini banyak digunakan untuk banner video musik, yaitu keperluan streaming yang telah dimonetisasi, termasuk beberapa proyek kolaborasi. Kalau boleh tahu, sejak kapan Anda mulai menerima klien dari luar negeri? Saya mulai menerima klien internasional sekitar tahun 2022, pertama kali dari negara Vietnam. Kalau boleh tahu, dari negara mana saja klien Anda berasal sejauh ini selain dari Vietnam? Selain dari Vietnam, ada dari Amerika Serikat, juga dari Meksiko. Terus platform digital apa yang Anda gunakan untuk mendapatkan klien dari luar negeri? Kalau dari luar negeri, saya menggunakan Discord, dan juga ada platform khusus untuk promosi art commission, itu namanya Vigen. Bagaimana biasanya sistem pembayaran dilakukan oleh klien dari luar negeri? Kalau dari luar negeri semuanya biasanya pakai PayPal ya. Terus pernah juga pakai sistem pihak ketiga, yaitu dana dititipkan ke rekening PayPal pihak ketiga, baru dari pihak ketiga ditransfer ke rekening Indonesia. Natasha pernah mengalami kendala atau tantangan saat menerima pembayaran dari luar negeri? Ya, terutama saat menggunakan PayPal. Untuk pengguna baru, PayPal itu ada penahanan dana sekitar 21 hari. Jadi menunggu pencairannya lama. Kalau misalnya mau cepat, itu harus ada melakukan 5 kali transaksi. Dan juga biaya adminnya yang kurang transparan. Penghasilan dari luar negeri yang lebih besar dibandingkan klien lokal? Ya pastilah, karena kan beda kurs. Terus juga harga pasar di sana lebih tinggi. Natasha tahu nggak kalau penghasilan luar negeri itu tetap dikenakan pajak di Indonesia? Kurang tahu. Jadi taunya itu biaya admin itu ya termasuk pajak gitu menurut Natasha? Ya mungkin karena kurang jelas gitu biaya adminnya gimana. Lalu Natasha tahu nggak kalau Natasha pernah belajar tentang kewajiban pajak sebagai freelancer nggak dari klien Indonesia, klien internasional gitu? Belajar dari klien? Maksudnya sebagai freelancer pernah belajar tentang pajak nggak untuk nerima dari klien luar negeri internasional? Nggak pernah sih, paling cuma nyari tahu dari Google gitu. Lalu apakah Natasha pernah berkonsultasi dengan pihak pajak? Belum pernah. Apakah Natasha rutin melaporkan penghasilan luar negeri di SPT tahunan? Saat ini belum. Seberapa rumit atau mudah menurut Natasha mengurus pajak penghasilan sebagai freelancer? Menurut saya cukup rumit karena freelancer seperti saya tidak memiliki potongan pajak otomatis seperti pegawai tetap di suatu perusahaan. Jadi menghitungkan dan melaporkannya sendirian itu jadi cukup merepotkan.
Apakah Natasha tahu tentang perjanjian pajak internasional atau P3B dan apakah itu pernah berpengaruh pada Natasha? Saya belum memahami P3B secara mendalam, tetapi biaya admin dan transfer antar internasional yang double itu merupakan potongan yang cukup besar dan mempengaruhi pendapat saya yang mungkin sama halnya dengan pajak. Menurut Natasha, apakah pemerintah cukup memberi edukasi bagi pelaku UMKM digital tentang pajak lintas negara? Menurut saya belum ya, edukasinya masih kurang terutama untuk digital. Bagaimana pendapat Natasha tentang pentingnya taat pajak meskipun penghasilan berasal dari luar negeri? Meskipun banyak orang yang enggan membayar pajak, saya merasa bahwa kewajiban pajak sangat penting, terutama jika kita memiliki penghasilan tetap di atas PTKP dan bekerja secara profesional. Apa harapan Natasha ke depan terkait regulasi pajak bagi freelancer digital? Saya berharap ada kejelasan mengenai aturan, tarif, mekanisme pembayaran dan mekanisme pemotongan pajak, terutama bagi yang menerima klien dari luar negeri. Kira-kira apa saran Natasha bagi freelancer lain yang baru mulai menerima proyek dari luar negeri, terutama soal mengelola keuangan dan kewajiban perpajakannya? Soal mengelola keuangan itu pastikan mencatat pengeluaran dan pemasukan. Terus itu lakukan riset tentang harga pasar, jadi biar harga pasarnya tidak terlalu rendah. Terus untuk pajak juga mungkin bisa dipertimbangkan jika bekerja sebagai full-time illustrator atau dia mempunyai penghasilan tetap. Sebaiknya mulai belajar mengenai kewajiban perpajakannya. Demikianlah video yang kami sajikan mengenai pengaruh biaya admin dan pajak terhadap freelancer digital di Indonesia. Dari studi kasus yang telah kami angkat, kami belajar bahwa meskipun bekerja secara online dan lintas negara, seorang freelancer tetap memiliki kewajiban pajak di negara tempat tinggalnya. Selain itu, biaya administrasi dari platform digital juga berpengaruh terhadap pendapatan bersih, sehingga penting bagi freelancer untuk cepat mengelola keuangannya. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kita semua tentang tantangan pajak dan pembiayaan di era digital, khususnya bagi pelaku UMKM dan freelancer digital di Indonesia. Terima kasih kepada narasumber kami Natasha dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini. Kami mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dalam penyampaian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.